badan anggaran. Apakah ini wajar atau tidak? Sehingga saya terakhir ini mendapatkan satu data yang menarik. Yaitu survei LSI tanggal 19 sampai 21 Februari. 69% penerima bansos mencoblos Prabowo Gibran. Nyaris 70%. Jadi itu berkah. Kenapa saya kira? Bang Maman, saya harus katakan. Kantong biru bansos Jakarta itu warnanya biru. Sama dengan kaosnya Prabowo Gibran, warnanya biru juga. Dan saya menemukan data dan fakta, dan ini sudah ada di Timnas 01, bahwa pembagian bansos juga ada kaosnya juga, ada stikernya juga. Dan yang membagikan adalah aparat. Saya sebetulnya agak kaget yang disampaikan oleh Bang Deddy. Loh, kita nggak pernah ngobrol sebelumnya, tapi apa yang disampaikan oleh Bang Deddy, kok ada kesamaan dengan di dapil saya? Di Jabar 7, pengarahan aparat, kemudian mobilisasi, dan penggunaan dana bansos untuk kepentingan salah satu calon. Jadi saya katakan ini wajar kalau surveinya bisa seperti ini. Bukan karena tiba-tiba orang memilih, oh ini karena mungkin program bansosnya menggelontor, kemudian kami menentang bansos, kemudian yang menerima bansos simpati dengan 02. Enggak, karena memang ada by design yang kita lihat, yang kita duga yang itu dilakukan. Itu sebagian ada amplopnya juga tuh, bukan cuma... Betul, saya kaget juga 300.000 kok, loh nilainya kok sama dengan di dapil saya. Terus cara-caranya memanggil aparat juga kenapa sama? Inilah yang kita saat ini bangun komunikasi. Bahwa ada kesamaan-kesamaan itu di luar dari praktek-praktek yang mungkin saya mohon harus katakan ya. Ketika kasus MK ada delegitimasi terhadap MK. Kemudian Bawaslu juga demikian. Sebelum MK tadi ya, penyaluran bansos itu melalui kementerian apa? Nah ini yang jadi persoalan. Saya harus katakan, Mensos Risma tak dilibatkan dalam pembahasan bansos. Itu Prof. Yusril, saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari 02. Karena saya diskusi tentang ini itu sudah panjang. Di berbagai TV. Jadi El Nino saya tahu jawabannya, terus kemudian COVID, termasuk juga semua penyelenggaranya itu saya sudah tahu jawabannya. Saya tambahin sedikit, itu juga kita harus pertanyakan, karena menurut data yang ada di Kemensos, itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima. Tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang. Nah persoalannya ketika tadi persoalannya tidak melibatkan Kementerian Sosial, datanya tidak digunakan, lalu datanya siapa? Ini juga yang terjadi apa? Orang yang kaya raya, barusan saya sebelum datang ke sini, saya telepon kawan saya. Benar nggak yang menerima orang kaya raya juga? Banyak juga orang yang mampu menerima bansos ini. Pertanyaannya, bansos ini apakah memang untuk menyelesaikan persoalan El Nino atau ini menjadi bagian APK atau bagian dari stiker atau alat kampanye ditambah dengan bansos negara ini. Ini saya ingin katakan apa yang saya sampaikan di berbagai forum tentu tidak punya makna apa-apa. Kecuali apa? Rakyat menghendaki ada forum terbuka yang lebih transparan untuk membuka ini. Dengan cara apa? Memang salah satunya hak angket. Karena dengan hak itu maka rakyat bisa tahu. Jawaban-jawaban, kekhawatiran itu. Benar nggak bansos ini dipolitisasi? Benar nggak aparat ini dimobilisasi untuk memilih 02? Benar tidak? Saat ini ketika KPU membiarkan cawapresnya menjadi Gibran tanpa ada PKPU, bisa dibenarkan atau tidak? Jadi sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan publik yang saat ini ditanyakan dan seharusnya memang ini bisa dijawab. Dan kita mengatakan, Bang Karni, saya sebagai generasi muda ya yang berada di PKS selalu mengkhawatirkan ini. Kami ini jarang sekali anak dari seorang pejabat ini, pejabat itu. Kami ini proses kaderisasinya berjenjang dari bawah. Tidak ada anak pejabat dan sebagainya. Sehingga ketika melihat fenomena ini, kami khawatir
Virus nepotisme yang digunakan ini menjalar dari pusat sampai ke bawah.